Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian Jemaat Betania, dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Penatua Bapak David Rumengan. Tuhan hadir bagi setiap kita, maka mari bersyukur atas kasih-Nya melalui beribadah kepadanya. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita bernyanyi, kita bakti 15, baitnya yang pertama dan kedua, haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati ibadah rumah tangga yang kami adakan saat ini, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pasalnya yang ke-34, ayat 12 sampai dengan 15. Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 12 sampai dengan 15 yang akan kita bacakan secara silih ganti. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian pembacaan Mazmur, silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan masuk pada pemberitaan firman. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, malam ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah rumah tangga malam ini. Kami ingin membaca kebenaran firman-Mu, tetapi kami penuh kelemahan, bahkan kami berumuran dosa. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala salah dan dosa kami, sehingga kami mampu dan oleh Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk memahami
serta menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, doa ini kami persembahkan kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Amsal 23 ayat 24 sampai 26. Amsal 23 ayat 24 sampai 26. Diundang jemaat berdiri. Demikian firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang guru yang baik dapat mengajar dengan baik karena apa yang diajarkan, apa yang dia berikan kepada muridnya adalah hal yang sudah dia alami, dia sudah dalami bertahun-tahun, sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan kepada murid-muridnya, dan tentunya diharapkan murid-muridnya dapat mengerti apa yang diajarkan tadi oleh guru tersebut. Begitu juga dengan orang tua di dalam mendidik, tentu mereka mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak mereka. Mereka memberi petua, mereka memberi wejangan dengan harapan anak tersebut kelak akan menjadi orang yang benar, orang yang menghormati orang tua, orang yang mengasihi sesama, dan terlebih orang yang mengasihi Tuhan. Tapi apa jadinya kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, kita memberi pelajaran atau petuah kepada anak, tetapi kita sendiri tidak melakukan apa yang kita ajarkan kepada anak tersebut. Misalnya kita mengajarkan tentang kasih, sementara kita sendiri hidup di dalam pertengkaran. Kita sendiri tidak mengasihi sesama, kehidupan kita lebih banyak dengan emosi, lebih suka menceritakan kejelekan orang lain, atau istilah sekarang suka ngegosip, suka iri hati, dengki, dan sebagainya. Atau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, nanti kamu jangan mabuk, jangan minum-minum, tapi kita sendiri masih suka minum-minum. Kita mengajarkan kepada anak kita, jangan berjudi, tetapi kita sendiri berjudi sampai pada pagi hari. Tentu saja ajaran orang tua ketika kita tidak melakukan apa yang seperti yang saya sampaikan tadi, tentu itu akan menjadi bumerang bagi orang tua tersebut, menjadi cemooh bagi orang yang ada di sekitar dia, dan tentunya anaknya sendiri juga tidak akan mendengar apa yang diajarkan, karena anak pasti akan mencontoh tingkah laku dari orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan kita malam hari ini, Salomo mengingatkan kepada kita, hei kalian orang tua,
lakukanlah dulu apa yang akan kamu ajarkan kepada anakmu, baru ajarkan itu kepada anakmu. Salomo mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita jangan hanya omong saja, kita jangan hanya menyampaikan hal-hal yang baik, tetapi dalam kehidupan kita sebenarnya kita tidak melakukan hal itu. Itu yang menjadi pokok dari bacaan Amsal pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayah dan ibu dari anak yang benar tentu menjadi orang yang sangat berbahagia. Dan itulah sukacita terbesar yang akan dirasakan oleh orang tua ketika anak itu hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Seringkali orang berpikir bahwa kebanggaan atau kebahagiaan orang tua itu disebabkan oleh keberhasilan seorang anak ketika dia mampu memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, atau harta yang berlimpah ruah. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kekayaan, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah-limpah bisa saja menjadi bencana, bisa saja menjadi suatu cemooh dalam kehidupan kita ketika kekayaan, ketika jabatan, ketika harta kekayaan itu kita dapatkan dengan cara yang tidak jujur. Kita mendapatkan itu dengan cara yang tidak baik. Ketika kita ingin mendapatkan satu jabatan, orang Manado bilang toran cungkel yang di atas 4 orang, sehingga saya bisa mendapatkan tempat itu. Ketika ingin mendapatkan kekayaan, kita melakukan segala sesuatu, hal-hal yang negatif, sehingga kekayaan itu bisa saya dapatkan. Tentu itu akan menjadi cemooh bagi semua orang, dan tentu itu akan membawa suatu malapetaka di dalam kehidupan keluarga tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi orang tua yang bijak selalu berharap dan mengajarkan kepada anak-anak untuk hidup benar dan jujur. Harta benda adalah anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada siapa saja yang Tuhan inginkan. Seperti firman Tuhan pada hari Minggu mengatakan bahwa berkat Tuhan bisa datang kepada orang yang tidur sekalipun. Artinya bahwa ketika Tuhan sudah berkenan memberikan segala sesuatu kepada seseorang, ketika kita tidak tahu pun, ketika kita tertidur lelap pun, berkat itu akan datang kepada kita jika Tuhan sudah berkenan akan hal itu. Tetapi hidup yang benar adalah perjuangan yang harus dijalankan sebagai kualitas dan identitas diri sebagai anak-anak Tuhan. Orang benar sekalipun miskin lebih terhormat di mata Tuhan. Tetapi orang yang kaya yang tidak benar hanya mendatangkan sumpah serapa dan malu di mana saja dia berada. Oleh sebab itu, bagi anak-anak, bertandinglah dalam hidupmu untuk menjadi orang-orang yang benar. Berikanlah kebanggaan kepada orang tua karena namamu yang harum. Dan biarlah orang memujimu karena kebaikan dan ketulusanmu, bukan karena hartamu yang berlimpah. Dan kalaupun di tengah hidupmu yang benar dan jujur itu, engkau diberkati oleh Tuhan dengan harta yang berlimpah, maka hiduplah dengan penuh kasih sayang terhadap sesama, berbagi dengan sesama yang ada di sekitar kita, dan itulah yang menjadi kebanggaan orang tua. Anak-anak, berikanlah kebahagiaan kepada orang tuamu bukan dengan harta yang bertumpuk, bukan dengan jabatan yang tinggi, tetapi dengan kualitas hidupmu yang penuh kejujuran dan kebenaran.
Dan berbahagialah orang tua yang mencintai kebenaran ketika anak-anaknya hidup dalam kebenaran yang tidak terbantahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri ibadah pada firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengutip satu ayat yang terdapat dalam Amsal 17 ayat 6. Di situ dikatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Artinya bahwa orang tua akan bangga kepada anak cucunya ketika anak itu hidup jujur dan benar. Dan anak juga menjadi bangga ketika orang tuanya hidup juga dalam kejujuran dan kebenaran. Selamat berjuang, selamat memilikinya, dan hiduplah dalam kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasihnya setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami sehingga kami dapat menjalankan firman yang sudah kami dengar tadi. Ajarlah kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Dan Tuhan juga memberkati anak-anak kami sehingga di dalam kehidupan mereka hari lepas hari mereka juga dapat menjalankan apa yang menjadi pelajaran yang sudah diajarkan oleh orang tua berdasarkan akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat sesama kami yang saat ini sedang menderita karena sakit. Kami berdoa buat Penatua Bapak Joni Remimper, Ibu Titik Kalalo, Bapak Riki Kalalo, Ibu Mika Supit, Opa Jules Mokar, Oma Sutomo Mohari, Ibu Teti Aritonang, Bapak Beni Ingkiriwang, Ibu Maria Sibarani, Oma Evelyn Undap, Oma Lena Kariso, Bapak Vicky Bolang, Ibu Rike Runtu, Ibu Nelce Sompi, Ibu Ella Skroder, Oma Barbalina Kaihatu, Saudara Josias Kaihatu, Diaken Tirsa Kaihatu, dan Ibu Luki Gultom Silain. Tuhan, kami yakin dan percaya mereka semua adalah milik-Mu, Kau yang membentuk mereka. Oleh sebab itu kami juga sangat yakin dengan iman kami bahwa segala sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu dari tempat ini ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya roh yang penuh kasih itu berkenan menjamah mereka,
sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan jika Tuhan berkenan, kiranya kesembuhan akan menjadi bagian mereka semua. Kami juga berdoa buat sesama kami yang saat ini sedang bersuka cita karena ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan juga berkenan memberkati sukacita mereka, sehingga mereka yakin dan mereka percaya bahwa semuanya itu mereka dapat bukan karena kekuatan yang mereka miliki, tapi semata hanya karena anugerah yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara Indonesia, berkenan memberkati bangsa kami, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari perpecahan, bahkan Tuhan juga mau jauhkan dari malapetaka sakit penyakit seperti yang saat ini sedang terjadi di tengah wabah COVID-19. Tuhan berkenan memberkati segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah kami, sehingga apa yang mereka lakukan itu dapat menekan bahkan dapat membasmi virus yang saat ini sedang terjadi. Memberkati para medis yang menjadi orang-orang terdepan di dalam membasmi COVID-19 ini. Engkau juga terus menjaga, memberkati mereka, memberikan selalu mereka kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa buat gereja Tuhan yang ada di muka bumi dalam masalah tugas dan pekerjaannya, bahkan dalam pelayanannya, dalam pergumulan yang dihadapinya. Tuhan juga hadir di tengah kehidupan kami, baik kami sebagai jemaat maupun kami sebagai pelayan. Kau memberkati kami sehingga kami dapat melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati gereja GPB Betania dalam segala tugas dan pelayanannya, memberkati para presbiter, komisi-komisi, unit-unit misioner, atau siapapun juga yang dengan setia membantu di dalam pelayanan di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan juga berkenan memberkati. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami penuh kelemahan, kami penuh dosa. Berkenanlah Tuhan juga mengampuni salah dan dosa kami. Dan doa ini kami sampaikan kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk pada pengucapan syukur. Jika kita sudah menerima berkat dari Tuhan, maka jadilah saluran berkat bagi orang lain. Ingatlah firman Tuhan dari Kolose 3 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan. Kita nyanyikan Gita Bakti 84 bait 1 dan 2, inilah ungkapan syukur. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku
jemaat Tuhan diundang berdiri, kita berdoa atas pengucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, berkat-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal, baik kami dalam keadaan susah maupun senang. Ajarkanlah kami sehingga kami dapat berbagi kasih dengan sesama kami. Dalam Yesus Putra Tunggal-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita masuk pada warta sektor. Bapak Ibu, ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 7 Oktober 2020 tetap dilaksanakan secara virtual. Kedua, untuk ibadah Pelkat terpadu, selain dari GP, besok tanggal 1 Oktober 2020, Pelkat PKP, PKB, dan PKLU dilaksanakan secara Zoom. Untuk Pelkat GP tanggal 2 Oktober 2020 dilaksanakan secara virtual. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pelayan firman Penatua Bapak David Rumengan, pemusik, pemandu lagu, dan tim IT, juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita akhiri ibadah ritual ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual dengan senantiasa taat kepada perintahnya. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat Tuhan, terimalah berkat. Kiranya Allah Sang Pencipta senantiasa merahmati kita dengan kasih setia sepanjang masa. Kiranya Yesus Kristus Sang Damai Sejahtera senantiasa memberikan damai dalam setiap perjalanan iman kita bersamanya. Kiranya Roh Kudus Sang Penjaga senantiasa menaungi engkau yang setia berharap kepadanya, serta ketiganya yang esa dari sekarang kekal selama-lamanya.